Halo brada, aku Hans. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film komedi yang sangat dramatis dan romantis. Apalagi kalau bukan. Sebentar, siapkan dulu kopi dan gorengannya. Inilah You Are the Apple My Eyes. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang remaja yang masih duduk di kelas 3 SMA di Jepang. Pastinya soal kisah asmara, kebersamaan, konflik masa remaja dan rempah-rempah kehidupan lainnya. Langsung ke filmnya. Kita langsung dihadapkan dengan sosok tokoh utamanya. Ia bernama Kosuke. Ia tengah menaiki sepeda ontel menuju sekolahnya. Ia kerap berangkat bersama dengan teman-temannya. Ada Akiyama yang punya sifat gampang ngacengan, Sugimura Kazuki si gendut yang kalau bohong dia akan mimisan, dan satu lagi teman perempuannya sejak masa kecil, yakni Komatsubara Otako. Di sekolah mereka terdapat peraturan yang super ketat. Mulai dari cara berpenampilan, gaya rambut, semua ada aturannya. Sayangnya, pagi ini Kosuke mendapatkan sanksi dari guru pemeriksa untuk menghadap tembok selama pelajaran, lantaran ia tak merapikan rambutnya yang sudah panjang. Setibanya di kelas, Kosuke langsung menghadap ke tembok belakang, namun guru yang mengisi pelajaran saat itu memintanya untuk menghadap ke depan seperti siswa lainnya. Kosuke bahkan diminta untuk bertukar tempat duduk agar ia bisa duduk di depan Hayase. Ya, siswi berparas cantik, teladan dan menjadi idola kaum pria di SMA ini. Sang guru pun meminta agar Hayase memandu Kosuke belajar. Tetapi Kosuke sendiri tak begitu memperdulikannya. Di waktu istirahat, seperti layaknya remaja warga 62, Kosuke sering bercanda dan bahkan jahil bersama teman-temannya. Hayase yang melihat tingkah mereka seperti kekanak-kanakan memasang wajah miris. Ya, Hayase selain rajin dan pintar, ia penyendiri dan hanya fokus untuk belajar dan belajar. Pelajaran hari ini pun berakhir. Semua siswa pulang ke rumah masing-masing, termasuk Kosuke dan kawan-kawannya. Di saat perjalanan pulang dengan sepeda, khayalan liar pun muncul saat mereka melihat Hayase dan Otako yang bersepeda di depan mereka. Ya, inilah sensasi masa remaja tentunya, dengan pikiran liarnya. Sesampainya di rumah, karena cuaca yang panas, Kosuke langsung melepaskan semua pakaiannya. Busyeng, ternyata perilaku ini diturunkan oleh ayah Kosuke. Orang tua Kosuke sendiri adalah pengusaha tahu. Meskipun mereka sibuk, mereka tak lupa untuk terus mengingatkan Kosuke agar rajin belajar. Meskipun mereka juga paham anaknya sangat malas dalam belajar. Kosuke hanyalah remaja yang mana bermain dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya adalah yang terbaik baginya. Suatu hari di jam pelajaran, datanglah guru yang cukup galak. Namun sayangnya Hayase lupa tak membawa buku yang dimaksud. Ia bingung dan keringat dingin pun bercucuran. Tapi tiba-tiba Kosuke memberikan bukunya kepada Hayase. Sungguh membagongkan. Pastinya Kosuke pun kena semprot dan dihukum. Sementara Hayase terdiam dan tercengang. Hayase kemudian membuka buku milik Kosuke. Ya, Kosuke yang tengah dihukum jelas membuatnya acuh dengan pelajaran di kelas. Namun ia menunjukkan rasa penasaran tatkala gurunya menyebutkan istilah apel di matanya. Kosuke pun yang mendengar itu nampak tertarik dengan istilah tersebut. Lantas ia membuka buku yang ada di depannya untuk mencari tahu makna dari istilah apel di matanya. Dan ditemukanlah makna tersebut, yang berarti seseorang yang paling dicintai dari orang lain. Di waktu istirahat, Hayase menyempatkan diri membeli sebuah pulpen warna biru. Sementara di tempat lain, Kosuke yang sedang memakan bekal makanannya tiba-tiba. Nanda? Iya, punggung Kosuke dienjos-enjos dengan ujung pulpennya. Hayase kemudian menanyakan kenapa Kosuke tak belajar matematika padahal bentar lagi ada ujian. Kosuke hanya menganggap belajar matematika itu tak begitu berguna, dan bahkan jika dirinya belajar matematika maka jati dirinya akan hilang. Mendengar alasan bodoh itu, Hayase pun pergi meninggalkan Kosuke. Keesokan harinya, Kosuke berangkat sekolah lebih awal untuk latihan karate bersama temannya, Kento. Setelah latihan selesai, ia masuk ke kelas yang ternyata di sana sudah ada Hayase. Ya, dia berangkat lebih awal agar bisa belajar sendiri sebelum kelas dimulai.
Hayase memang luar biasa. Mereka berdua pun sempat mengobrol dan langsung krik-krik saat Kento datang. Setelah obrolan tersebut, dalam hati Kosuke berkata, "Wow, imut juga ini cewek." Sebelum pulang, Hayase menyempatkan diri untuk menghampiri Kosuke yang sedang memompa ban sepedanya. Namun ia tak menyadari kehadirannya. Lalu Hayase pun mengenjos-enjos lagi dengan pulpennya. Agar Kosuke mau belajar, Hayase kemudian memberikan selembar kertas soal latihan matematika untuk dikerjakan berikut referensinya. Meskipun Kosuke nampak tak menyukainya, namun ia tetap menerimanya. Hingga pada malam harinya dengan mata dan pikiran yang lelah, Kosuke berusaha mengerjakan soal yang diberikan Hayase. Hari pun berganti seperti biasa. Hayase sudah berada di kelas di saat murid lain belum berangkat. Lalu disusul Kosuke yang baru selesai latihan karate. Tiba-tiba Hayase pun mengenjos-enjos lagi untuk menagih jawaban latihan soal yang diberikannya. Setelah Kosuke menyerahkan tugas itu, ya, jawaban Kosuke salah semua. Lalu Hayase pun memberikan latihan soal berikutnya. Sementara di waktu istirahat, Otako yang duduk bersama Hayase merasa heran dan penasaran dengan sikap sahabatnya yang terus memperhatikan Kosuke. Lalu ia menanyakan, Hayase pun sempat berpikir sejenak kemudian menjawab, Kosuke yang sudah mulai tertantang akhirnya pun terjebak dalam perangkap Hayase. Ia akhirnya menyempatkan diri untuk membaca referensi matematika yang diberikan Hayase. Ia sangat serius, baik di jam istirahat bahkan di malam hari. Kemudian keesokan harinya, iya, nilai awal yang cukup baik dari kegigihannya belajar selama ini. Setidaknya nilai Kosuke lebih bagus dari hasil sebelumnya. Yang lain pun tampak terkejut. Di sela pergantian jam pelajaran, Kosuke mulai bergurau dengan teman sekelasnya. Ia mengatakan bahwa di kelas ini, jika kita mendekatkan telinga ke tembok belakang, maka akan terdengar suara arwah senior kita. Hayase yang penasaran, ia langsung mendekatkan telinganya ke tembok. Tak berselang lama, Otako yang menyaksikan mereka langsung menegur Kosuke untuk tidak ngisengin Hayase yang lugu. Hayase pun baru sadar bahwa dirinya sedang dikerjain. Itulah berada pentingnya kecerdasan sosial, bukan cuma kecerdasan soal, agar kalian gak gampang dibodohin. Oke, lanjut. Waktu sudah menunjukkan malam hari, namun Kosuke dan Hayase masih berada di kelas untuk belajar bersama mengingat akan ada ulangan matematika lagi minggu depan. Bukannya belajar lebih giat ditemenin cewek, Kosuke justru lebih banyak mengobrol dan di sela-sela obrolannya ia memberikan apel kepada Hayase. Hayase justru menyuruhnya untuk mulai belajar dengan serius. Karena watak asli Kosuke yang sulit belajar, ia malah mengajak tanding Hayase, di mana yang kalah dalam hasil ujian akan menuruti gaya rambut dari si pemenang. Iya, akhirnya mereka pun bersepakat untuk bertanding di ulangan depan. Hari demi hari mereka lewati dengan terus belajar, baik di rumah masing-masing maupun belajar bersama di kelas. Hingga tiba saatnya di mana hasil ulangan pun sudah keluar. Semua siswa pun berbondong-bondong melihat hasil ulangan termasuk Hayase yang rupanya Kosuke harus mengakui kekalahannya. Ya, Hayase mendapatkan nilai lebih tinggi dari Kosuke. Setelah itu pada malam harinya mereka berdua masih belajar bersama di kelas. Hingga Kosuke pergi meninggalkan Hayase sendirian di kelas. Ternyata diam-diam Kosuke pergi ke barbershop. Ya, dia menepati janjinya untuk potong rambut hingga botak pelontos. Hingga sekembalinya Kosuke di kelas, esok harinya Kosuke digojlokin teman-temannya lantaran pala pelontosnya. Kosuke pun hanya bisa pasrah hingga tiba-tiba Hayase dan Otako berjalan tak jauh di depan mereka. Pandangan Kosuke dan kawan-kawannya langsung tertuju ke Hayase yang ternyata Hayase mencepul rambutnya. Kosuke tak henti-hentinya memandang paras cantik si tukang enjos-enjos itu. Saat pelajaran akan kembali dimulai, tiba-tiba salah seorang guru membawa petugas Satpol PP yang katanya pada pagi hari ini ada berangkas sekolah yang dibobol pencuri. Guru tersebut mencurigai kalau pelakunya ada di kelas ini, apalagi beberapa siswa ada yang berangkat lebih pagi seperti Kosuke, Juno, dan Hayase. Ketika penjelasan dari sang guru pun belum selesai, tiba-tiba
俺たちを疑ってるわけですか。この学校は俺たちのことを犯罪者だと思ってるんです。決めつけてるみたいだな。Ya, bahkan Kosuke dan semua temannya melemparkan tas mereka ke arah guru dan Satpol PP sebagai bentuk kekecewaan karena telah dicurigai tanpa bukti. Pak Guru pun marah besar. Kosuke dan kawan-kawannya termasuk Hayase dihukum di luar kelas. Hayase yang masih pemula tentang hukuman kelas tak bisa membendung air matanya karena sedih dan malu. Setelah melewati masa-masa indah di sekolah, tibalah hari kelulusan. Hayase ditunjuk sebagai perwakilan siswa kelas 3 untuk memberikan sambutan perpisahan. Raut wajah sedih dan haru terpancar dari wajah-wajah siswa yang baru saja dinyatakan lulus itu, meski mereka tak hilang semangatnya untuk meraih masa depan yang mereka pilih nanti. Setelah upacara kelulusan pun berakhir, banyak siswa yang merayakan sukacita. Sementara Otaku dan Hayase duduk bersama di halaman belakang sekolah. Otaku bertanya tentang pria yang ingin dipacari Hayase dan ia menjawab, ya, Hayase hanya menjawab dengan berbisik kepada Otako. Seketika Otaku pun tersenyum mendengar jawabannya. Beberapa bulan kemudian ujian masuk perguruan tinggi pun dimulai. Banyak siswa yang ikut ujian ini untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka pilih, termasuk Kosuke dan teman-temannya. Sayangnya Hayase saat mengikuti ujian ini mengalami sakit perut dan nampak tak fokus mengerjakan soal ujian ini. Beberapa hari setelah ujian, Kosuke dan teman-temannya berlibur ke pantai untuk menikmati masa-masa terakhir mereka. Seusai bermain, mereka pun duduk di pinggir pantai sambil bercerita tentang cita-cita dan masa depan mereka. Hingga Hayase menanyakan ke Kosuke tentang apa yang ingin ia capai di masa depan. Sugoi ningen ni naritai. Skoshi dake sekai ga kawaru you na ningen. Mendengar jawaban itu, Hayase pun tersenyum mendengarnya. Pada suatu malam, Kosuke dihubungi oleh Hayase yang mengatakan bahwa dirinya gagal. Ia pun bergegas menemui Hayase yang sedang menangis sendirian di taman. Dia sangat sedih karena gagal masuk ke perguruan tinggi pilihan pertamanya. Karena Hayase terus menangis, Kosuke pun melepaskan kaos yang ia pakai dan memberikannya ke Hayase untuk menghapus air matanya. Bau ketek. Singkat cerita, masing-masing dari sahabat Kosuke pun mulai mengejar cita-citanya. Meskipun Hayase gagal masuk ke universitas pilihan pertamanya, namun akhirnya ia berhasil masuk ke fasilitas kesehatan yang terkenal. Scene pun berpindah. Sore itu Kosuke mengantarkan Hayase ke stasiun. Hayase akan pergi ke Tokyo ke tempat ia bekerja di fasilitas kesehatan. Rasa sedih terlihat jelas di wajah mereka yang sebentar lagi akan berpisah. Sebelum mereka berpisah, keduanya memberikan sesuatu. The apple of my eye. Ya, Kosuke meminta Hayase untuk mencari tahu makna dari kata-kata itu saat ia sampai di sana. Oh iya, lupa. Kosuke sendiri masuk ke salah satu perguruan tinggi. Dia memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakatnya, yakni bela diri. Hingga waktu pun berlalu, beberapa bulan tak bertemu Hayase. Kosuke yang mulai kangen akhirnya menghubungi melalui telepon. Mereka saling bercerita tentang kegiatan masing-masing di tempat barunya. Hanya saja bela diri yang diambil Kosuke sangat membuat Hayase khawatir, tetapi apalah daya. Lama-kelamaan rasa kangen keduanya pun terobati. Mereka bertemu di sela-sela waktu liburan. Hingga tiba saatnya Kosuke menunggu kehadiran Hayase di stasiun kereta. Hati Kosuke bergetar saat melihat Hayase mengenakan kaos putih pemberiannya. Kosuke pun langsung tersenyum cengas-cenges. Mereka berdua akhirnya berlibur dan jalan bersama. Hayase mengatakan bahwa ia telah mengetahui makna dari tulisan yang ada di kaosnya. Dengan kata lain, ia tahu bahwa Kosuke amat menyukai dirinya. Cucuit. Meskipun begitu, Hayase merasa tak pantas disukai oleh seorang pria seperti Kosuke karena ia menganggap bahwa dirinya masih jauh dari kata sempurna. Ya, cewek memang begitu.
Percakapan mereka ditutup Hayase dengan diam dan tersenyum tipis. Hingga pada saatnya liburan mereka pun diakhiri dengan menerbangkan sebuah lampion. Mereka saling menulis sebuah harapan di lampion tersebut. Kosuke yang masih belum mengetahui isi hati Hayase mencoba menanyakan apa yang ia tulis, namun Hayase tak memberitahukannya. Singkatnya, di posisi ini Kosuke belum mengetahui jawaban dari perasaannya selama ini. Hati pun digantung. Hingga hari berganti, Kosuke kembali beraktivitas seperti biasanya. Kali ini ia hendak membuat turnamen bela diri antar mahasiswa yang tujuannya untuk menemukan siapa mahasiswa paling terkuat di kampusnya. Dia pun kemudian menyebarkan pamflet. Setelah persiapan selesai, tak lupa Kosuke memberitahu ke Hayase tentang pertandingan bela diri yang ia buat. Namun Hayase nampak tak menyukai ide tersebut. Hari pertandingan bela diri pun tiba. Kosuke langsung melawan salah satu mahasiswa yang paling kuat. Dikelilingi banyaknya penonton, Kosuke malah semakin semangat. Hingga pertandingan pun dimulai, keduanya saling jual beli serangan, tendangan, bahkan pukulan. Namun ia tak menyangka bahwa lawannya adalah salah satu mahasiswa yang paling ahli dalam seni bela diri. Pada akhirnya ia terkena tendangan yang telak di kepalanya. Kosuke pun roboh. Saat itulah ia melihat ke arah kerumunan penonton yang ternyata ada Hayase yang sedang sedih melihat pertandingan lelakinya. Setelah pertandingan usai, Kosuke keluar dan ternyata di luar ada Hayase yang sedang menunggu dirinya. Ya, Hayase kecewa betul dengan sikap Kosuke yang masih dianggap kekanak-kanakan. Ia pun mengatakan, mendengar kata-kata tersebut keluar dari mulut pujaan hatinya, Kosuke pun langsung pergi meninggalkan dirinya. Setelah hubungan mereka putus, keduanya tampak sedih. Ya tentu, kabar kandasnya hubungan keduanya pun mulai tersebar ke teman-teman masa SMA mereka. Ada yang sedih dan juga ada yang menganggap bahwa ini adalah peluang besar untuk mendapatkan hati Hayase kembali. Dan ternyata tidak segampang itu, berada. Pria yang bernama Yohei berhasil mendapatkan Hayase, meskipun Hayase tak begitu tertarik dengannya. Hingga akhirnya hubungan mereka pun kandas setelah 5 bulan bersama. Hingga suatu malam saat Kosuke sedang belajar di asramanya, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menggetarkan negara Jepang. Orang-orang pun berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Dirasa situasi sudah aman, Kosuke pun mencoba menghubungi Hayase untuk memastikan keadaannya, sekaligus menjalin komunikasi lagi setelah sekian lama terputus. Singkatnya mereka berbincang hingga pertanyaan menukik Kosuke pun keluar dari mulutnya. Hayase pun menjelaskan bahwa ia takut membuat Kosuke kecewa. Entah kecewa apa. Hanya saja Hayase tak habis pikir kenapa Kosuke suka gelut dan memiliki emosi yang naik turun. Mendengar hal itu, Kosuke hanya diam dan mungkin ada kekecewaan. Meski begitu, Hayase juga berterima kasih karena Kosuke sudah mencintai dirinya. Waktu pun terus berjalan. Setelah 4 tahun kuliah, namun Kosuke masih bingung dengan apa yang akan dilakukannya setelah lulus nanti. Sebentar, pikiran Kosuke mewakili kita semua. Sambil menyelesaikan tugas akhirnya, ia sesekali menulis sebuah cerita fiksi. Hingga suatu hari saat Kosuke sedang menulis, tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata Hayase menghubunginya kembali. Hayase ini memang tarik ulur perasaan. Kemudian Kosuke langsung mengangkat teleponnya. Lalu Kosuke mencoba menebak kenapa dia menelpon. Apakah ini terkait operasi pertamamu? Hayase menjawab, bukan tentunya, salah. Kemudian scene berpindah ke sebuah gedung pernikahan. Kosuke dan kawan-kawan lamanya akhirnya bisa berkumpul kembali setelah sekian lama sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mereka pun saling mengobrol dan melepas kangen. Pada awalnya teman-teman Kosuke menganggap bahwa acara ini adalah pernikahan Hayase dan Kosuke. Namun ternyata orang yang beruntung mendapatkan Hayase bukanlah Kosuke, melainkan seorang dokter yang merupakan senior dari Hayase. Mantan pun diundang. Hingga kemudian acara pernikahan pun dimulai. Semua tamu duduk menunggu pengantin hadir di tengah-tengah mereka. Hingga mata mereka terperanjak tatkala melihat cantiknya mempelai wanita yang menggunakan gaun putih yang sangat indah.
Kosuke pun tak henti-hentinya memandangi Hayase yang sangat cantik. Tentu di dalam dirinya pasti ada rasa kecewa yang sangat dalam. Kenapa dulu ia tak menjaga hatinya? Sudahlah. Setelah acara selesai dan juga sesi foto berakhir, tiba-tiba Junon meminta izin ke mempelai pria untuk mencium mempelai wanita. Memang sedeng dia. Lalu sang mempelai pria membolehkan asalkan istrinya mau. Namun tak disangka bahwa ternyata Hayase mengizinkan dirinya dicium orang lain. Suaminya pun kaget dengan jawaban istrinya itu. Tak rela istrinya mau dicium orang lain, sang suami lantas memberikan persyaratan. Tak disangka Kosuke tiba-tiba langsung nyosor ke bibir mempelai pria. Hayase pun nampak kaget dan juga tersenyum melihat tingkah konyol Kosuke. Setelah puas mencium mempelai pria, tibalah saatnya bagi Kosuke. Ya, mereka pun berciuman, bercipokan. Astagfirullah. 康介が告白してくれたら嬉しい。ごめん。 Tak dirasa waktu terus berjalan. Walau akhirnya Kosuke tak berhasil mendapatkan Hayase, namun ia bisa memetik pelajaran bahwa cinta tak harus memiliki. Melalui tulisan fiksinya, tak disangka juga tulisan Kosuke pun diterima oleh sebuah penerbit hingga dari seorang bela diri, kini ia menjadi seorang penulis. Rencananya kisah cintanya itu akan diangkat menjadi sebuah novel. Cerita pun tamat. Silakan teman-teman simpulkan sendiri tentang film ini. Aku Hans hanya berpesan, perasaan itu abstrak, susah ditakar dan ditebak. Tapi jodoh itu adalah kepastian bagi siapa yang menyegerakan diri untuk bersiap menjemputnya. Akhirnya aku Hans dan kru Koma TV undur suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.